Welcome to Indos Across Borders. Now let's jump right into today's episode. Selamat datang kembali di Indos Across Borders. Kali ini kita ngobrol bareng Rengga Nuriman, seorang profesional yang bekerja di sebuah tech company yang berbasis di San Francisco. Tapi Rengga ini kerjanya remote, jadi sekarang Rengga tinggalnya di Praha, Republik Ceko. Dengan latar belakang sebagai pemilik bisnis dari Bekasi, Rengga harus ngambil keputusan besar untuk pindah ke Ceko pada tahun 2018 karena mengikuti the love of his life dan memulai perjalanan yang luar biasa dari nol. Jadi dari mulai cerita ketemu sama his soulmate dan perjuangan supaya bisa sampai di titik sekarang, FYI juga sudah bekerja juga, bakalan kita kupas tuntas di episode kali ini. Nah, sebelum kita mulai, kita kenalan dulu sama Rengga. Halo Rengga, gimana kabarnya siang sore yang gloomy ini? Iya, halo apa kabar? Sehat-sehat kita semua semoga ya. Amin, amin, amin. Gloomy tapi ya nggak gloomy banget, dingin lah. Intinya dingin. Lebih dingin ya, karena kalau misalnya Iya. di Perancis soalnya gloomy sih. Gloomy dan cukup foggy. Kayaknya karena ini landlocked ya, jadi nggak ada laut, jadi mungkin lebih dingin, lebih kalau kalau lagi musim panas tuh panas banget, kalau lagi dingin dingin banget gitu. Benar. Oh well, Rengga, kita udah gak sabar nih buat dengerin cerita dan pengalaman lo di Ceko. Jadi tadi di Ya. intro kita udah deal-dealan mau ngomongnya pakai aku kamu atau pakai gue lo. Jadi kita udah deal ngomongnya bakalan pakai gue lo supaya lebih akrab, lebih ikrip. Krip. So let's start by getting to know you a bit better. Boleh dong diceritain ke pendengar kita siapa sih Rengga Nuriman itu? Iya, halo pendengar. Gue mau koreksi tadi sedikit Julian soal gue bukan pemilik bisnis dari Bekasi, tapi gue dari Depok. Oh, Depok. Baik, oke. Tadi kan gue bilang Depok kan. Ya Iya, gue lahir dan besar di Depok. Ya. Makanya gue tadi bingung Bekasi dari mana? Salah Jakarta gue kali. di Bekasi. Salah Gak ketik apa-apa, gak berarti gue. apa-apa. Iya, oke. Iya, jadi apa? Tadi pertanyaan kita apa ya? Gue lupa deh. Gimana gue bisa pindah ke Ceko atau? Belum. Kita Belum baru ya? Sorry, kenalan sorry. siapa sih Rengga Oh ya, oke. Nuriman tuh siapa? Ya, jadi gue adalah seorang cowok. Gue lahir dan besar di Depok. Saat ini gue berdomisili di Praha, Republik Ceko. Pria menikah, belum punya anak. Well, sebenarnya ada cerita sedih tahun ini. Istri gue hamil tapi kami keguguran. Tapi anyway, Oh, we're now okay. It's been a while. sorry for Terus, that. that's okay. Terus saat ini gue bekerja di sebuah perusahaan tech sebagai product support. Let's say customer service lah kalau bahasa gampangnya. Tapi sebenarnya bukan customer service amat. Gue lebih ada produknya juga ada, IT-nya juga ada. Jadi anyway, produk lah tersebut. Oke. Produk itu apa sih? Jadi perusahaan gue tuh punya app. Nah, jadi ya gue kadang-kadang tuh suka kayak kerja bareng sama sama product managers yang kita ada isu apa ini sekarang, apa yang banyak dikeluhkan oleh pengguna app gitu. Nah itu tuh langsung gue tuh first personnya, orang yang pertama yang dapat keluhan dari user gitu. Habis nanti kita kerja bareng sama product manager, ini gimana kita resolve-nya, bla 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 gitu-gitulah. Jadi kayak contact center gitu ya. Kalau misalnya ada facing any issues, mereka Iya, press that button di aplikasinya, terus langsung nanti kontekannya sama Rengga gitu. iya. Tapi nggak ada call ya. Jadi kalau dibilang call center, apa tadi lo bilang contact center? Iya. Kayaknya call banget. Gue sebenarnya cuma balas-balasin email aja sih kerjaan gue. Simple aja. I see. Gitu. Nah terus waktu di intro nih kita udah sempat juga mention kalau lo itu sempat ikut summer program di Belanda selama 1 bulan. Itu kapan? Terus gimana sih kok awalnya lo bisa kepikiran untuk ayo deh gue mau coba nih summer holiday di Belanda gitu as an Indonesian langsung ke Eropa. Itu tuh gimana ceritanya? Itu hadiah. Dulu gue kuliah, gue cukup oke, gue jelasin dulu. Jadi background gue dulu kuliah di sastra Belanda di UI. Masuk tahun 2007. Dulu tuh di kampus gue ada program ngeberangkatin mahasiswa yang gue nggak mau sombong ya, tapi this is what happened back then. Yang cukup berprestasi, yang top 10 lah, top 5 gitu. I see. Berangkat ke Belanda.
for free, gratis semua diurus. Wow. Eh, Memang programnya itu ada tahunan, jadi eh, apa sih namanya? Jadi makanya gue bilang bukan gue yang milih, tapi kampus yang milih gue untuk terbang ke Belanda waktu itu. Hmm. Di Belanda itu sebenarnya eh summer course simple kuliah bahasa, budaya dan bahasa gitu. Terus karena dulu gue di kampus tuh belajar bahasa juga, belajar budaya juga. Nah sekarang mereka tuh kayak ngasih di beasiswa itu mereka kayak ngasih experience yang beda. Oke, sekarang lu belajar bahasa dan budaya tapi di negaranya langsung gitu. Hmm. Jadi lu Hmm. bisa bisa langsung terjun masuk integrate ke dalam budaya mereka gitu. Misi. Tapi awalnya kenapa lu pilihnya sastra Belanda? Karena ya nggak tahu nggak jelas aja gue memang. Lu tahu kan orang-orang di Indonesia tuh ketika SMA mereka nggak tahu mau ngapain sebenarnya. Gue juga dulu Hmm. nggak tahu mau ngapain. Yang dulu gue tahu gue cuma mau kuliah sastra apapun jurusannya. Tapi Karena sastra gue ngerasa bahasa gitu. iya karena gue senang sama sastra. Gue tahu gue sebelumnya kenal beberapa teman-teman anak sastra yang badung-badung, gondrong-gondrong. Kayak oh ini kayaknya orangnya menarik nih gitu. Oh, I see. Lo SMA-nya di mana emang? Gue SMA 49 Jakarta Selatan. Pernah denger doang. Tapi Lu gue gak tahu. lu di I don't mana? know exactly. Gue di 82 di Patra gue. Oh Patra, gue pernah denger itu Jakarta Pusat. Jakarta. Selatan Senayan. Iya, gue Ya ada teman melipir-melipir juga pusat. dari Patra. Gue tahu-tahu. I see. Oh, terus lu masuk ke UI itu pakai jalur apa? Dulu SPMB. Gue nggak tahu lu ngalamin atau enggak namanya SPMB. SPMB tuh kayak jalur tulis gitu gak sih? Seleksi penerimaan mahasiswa baru. Sebelumnya tuh UMPTN. U, eh, Gue masuknya namanya SNMPTN. Jadi ada yang sama undangan sama sama yang kayaknya. tertulis. Nah, gue masuknya yang tertulis. Oh iya, mungkin itu SNMPTN penerusnya mungkin ya. Lu masuknya dari nggak ada Itu. apa? Maksudnya jalurnya kalau undangan kan lo dilihat nih dari rankingnya selama SMA itu lo Kalau rankingnya gimana gimana baru nanti langsung masuk. iya kalau Tapi kalau undangan tulis lo harus ikutin ujiannya gitu 3 hari kalau kalau nggak salah. undangan undangan itu namanya PMDK dulu kalau nggak salah. Nah, Oke, gue tuh masuk lewat SPMB kayak SNMPTN lo itu mungkin ya. oke, oke. Berarti Jadi yang pejuang-pejuang PTN pejuang juga. iya pejuang nggak yang asal masuk enak gitu. Iya, 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 iya. Oh ya, asal masuk enak tapi kan rankingnya harus ranking 1 terus. Oh iya bener juga ya. Iya. Iyalah. Oh gitu. Oke, jadi berarti lo awal-awalnya emang udah ke-expose sama Belanda, terus akhirnya sastranya sastra Belanda, terbang ke sana karena kado dari UI itu tadi. Iya, Nah, terus itu tahun apa 2010 itu ya. 2010. Nah, Mm-mm. waktu lo di Belanda, is that like the point where you think kayaknya gue bisa nih tinggal di Belanda, kayak gue cocok nih tinggal di Eropa gitu. Lo sempat mikir kayak gitu nggak? Oh saat itu iya, apalagi pas gue udah balik ke Jakarta ya, kayaknya gue cocok tinggal di Belanda deh. Maksudnya waktu itu kan gue memang lagi fluentnya bahasa Belanda dan gue tuh udah masuk banget lah ke budaya Belanda. Jadi kayak gue kayak udah nggak cocok nih tinggal di Jakarta nih. Gue dulu mikirnya gitu. Hmm, apa Gimana itu cara ke yang lo Belanda ya? ngerasainnya apa emang? Kenapa lo bisa bilang Eh, lo lebih cocok sama budaya Belanda dan bukan budaya Indonesia? yang paling utama ya soal gak judging orang Belanda kan. Gue dulu eh, oh, eh, gimana jelasin ya? Eh, banyak hal yang mungkin banyak nggak bisa diterima orang Indonesia di gua kayak ya gue cukup Badung tapi hubungan interpersonal gue oke, cuman gua nggak banyak mengikuti norma-norma yang berlaku di rumah gitu. Jadi gua Baik. dijudge bahwa oh ini orang gak bener nih gitu. Nah Hmm. di negara lain, di negara pertama gue yang gue kunjungi adalah Belanda gitu. Kenal teman-teman di sana kayak gak ada yang judging, mereka semua santai, mereka menerima gua padanya dengan setulus hati. I see. Ya udah gue emang Hmm. kayaknya harus keluar waktu itu gue mikirnya gitu cuman waktu gue sampai Jakarta ya gue masih mahasiswa waktu itu nggak punya duit ya gimana caranya gue bisa kesini lagi nggak mungkin sambil gue berharap mungkin nanti suatu saat gitu Eh, nggak tahu kapan gitu gue berharap aja gitu sih. Hmm. Hmm. Terus lo juga sempat mention lo ada buka bisnis kecil-kecilan di Indonesia gitu kan. Ini Ya sejak kapan lo kepikiran untuk kayak ayo deh gue coba buka bisnis sendiri karena kan lo awalnya dari sastra Belanda gitu kan. ya Dari mana lo bisa kepikiran dari sastra terus tiba-tiba lo buka bisnis dan bisnisnya digital marketing. What was it again? Lo sempet rental mobil juga. iya Itu gimana bisa lo alih banting setirnya tuh gimana? jadi gini sebenarnya kalau ngomongin usaha ya gue itu nggak start di situ gue sebenarnya dari awal
bahkan dari gue kuliah gue tuh sempat udah punya usaha dalam tanda kutip. Gue dulu suka ngajar orang. Hmm. Karena gue dulu waktu itu gue nggak punya skill lain selain gue mengajar bahasa gitu. Jadi gue ngajar bahasa Inggris, gue ngajar bahasa Belanda. Udah dari kuliah gue Oh, sebenarnya udah kayak gitu. Udah apa namanya, cari duit sendiri di samping kuliah. Dan ketika gue kerja pun gue masih kadang-kadang tuh masih ngajar sampingan-sampingan. Gue bahkan pernah nulis buku juga soal bahasa Belanda. wow. eh Iya ada, gue nggak tahu bukunya masih beredar atau enggak di Indonesia. Judulnya Oh, udah sempet gampang. dipublish? Udah. Tapi gue co-writer, gue bukan main writer. Ada main writernya, gue nggak terlalu kenal. Cuman gue dulu yang habis, ya gue yang nulis buku itu sampai habis lah dari awal. Oke, Karena worth to karena find. Nanti coba gue masukin ya di show notes gue. iya Siapa coba, tahu ntar kita bisa ketemu bukunya. judulnya gampang dan praktis berbicara bahasa Belanda. Pokoknya di situ Oke, ada nama penulisnya, di bawahnya gue Rangga Sanjay Beriman gitu. oke, Terus gitu, akhirnya gue kerja, tapi tetap masih sambil cari sampingan apa gitu ya. Karena kalau nice. boleh jujur, hidup di Jakarta itu kan dengan satu gaji kayaknya saat itu ya agak susah nih gitu. Apalagi gue mesti ngidupin keluarga juga. Hmm, Jadi kayak waktu itu gaji kayak UMR 3 juta, 4 juta. Gak mungkin nih, gue harus cari sampingan lain. Ya udah, makanya gue putar otak ngapain ya. Oh ya gue ngajar, oh gue ini itu gitu. hmm. Nah, hmm, soal digital marketing itu gue pernah kerja di sebuah perusahaan digital agency tahun 2016 gitu kalau nggak salah, atau 2015. Gue banyak belajar dari situ dan gue tertarik sama dunia digital marketing dari situ. Terus setelah gue pindah ke perusahaan lain, gue resign, gue pindah ke tempat yang lain, gue kayak mikir bisnis perusahaan gue yang sebelum itu sebenarnya enak banget ya, gampang. Gue kayaknya bisa jalaninnya deh. Gue mikir gitu kan. Hmm. Terus kayak, gue coba gitu. Terus akhirnya gue invite beberapa temen, bikin tim, jalan yuk bikin digital marketing kecil-kecilan gitu. Ya udah, akhirnya gue jalan. Tapi waktu itu yang laku banget itu website. Jadi banyak orang ternyata yang butuh website. Dan goal usaha gue waktu itu adalah ngebantu teman-teman pengusaha juga yang medium yang mereka mau go digital gitu. Kan banyak orang yang masih nggak ngerti waktu itu kan. Jadi gue bantu. Nih gue setup deh website lo, SEO friendly. Kalau lo butuh digital marketing juga gue bantuin gitu-gitu. I see. Oh wow. Gue udah sempet beli domain ini out of context sih. Oke, Gue sempet beli domain buat podcast gue yang sekarang ini. oke. Tapi terus pada akhirnya tidak gue lanjutin karena gue sempet hire orang dari Hmm. Philippines and it didn't work out. Sampai hari ini gue masih bayar bulanannya tapi nggak pernah gue pakai karena gue langsung publishnya Oh, langsung Spotify. Jadi interesting, oke. maybe nanti kita bisa connect if you are still looking for. Nggak, gue sekarang udah jauh dari situ. Oh shit, siaul. Jadi udah gak lagi ya. Nggak, Baiklah, gue berarti gue gue kayaknya udah outdated juga deh ilmu gue soal digital marketing udah jauh I banget. see. Oke, ya ya. Oke. No, I mean for the moment gue juga nggak kepake juga sih websitenya karena gue benar-benar pakai Ah, Spotify. All my listeners pernah bilang kayak mereka lebih aktifnya di Spotify aja gitu loh dan gue juga nggak make banyak websitenya jadi it was iya. such a learning walaupun gue waste some money tapi ya Ya nggak apa-apa. pelajaran lah, Buat pelajaran. belajar nggak ada yang salah. Exactly. Ya, oke. So berarti awal-awalnya em, lo udah oh gue mau nanya ini juga. Hmm. Waktu lo belajar sastra Belanda, itu lo udah pernah ngambil kayak apa tes bahasa Belanda gitu apa belum? Level lo sekarang di mana? Tunggu, lo lagi ngomongin saat itu atau sekarang? Saat itu? Tes bahasa Belanda saat gue kuliah itu ada. Kalau nggak salah setiap tahun gue ambil tes yang gue dulu lupa wajib atau enggak ya. Cuman itu mungkin wajib ya. Setiap untuk masih apa untuk setiap mahasiswa kayaknya wajib untuk ngambil tes itu. Terus Ya, itu levelnya lo di mana? Kayak udah intermediate kah atau kayak udah upper intermediate? waktu itu sih udah advance banget gue. Gue udah Oh, nggak, oke. gue sama sekali nggak ada masalah sama bahasa Belanda saat itu ya. Kalau sekarang beda lah, beda cerita. I see. Oke. Saat itu gue benar-benar fluent banget dan makanya sempet kayak tadi gue bilang pas gue pulang dari Belanda, gue sampai Jakarta, gue ngerasa gue nyaman banget di Belanda. Gue tahu budayanya dan gue kenal bahasanya. Gue nggak mungkin deh ada masalah tinggal di Belanda gitu. I see. Oke. Jadi lo sempat 1 bulan di Belanda, lo ngelihat lifestyle-nya kira-kira cocok sama lifestyle lo.
Ya, Tapi lo juga sempat kerja dan merintis bisnis juga di Indonesia. Nah, ya. terus gimana akhirnya lo bisa kok ya udah gue pindah ke Eropa itu tuh gimana? Titik titik baliknya tuh gimana? Balik lagi ke 2010 ketika gue di Belanda. eh Waktu gue kuliah di Belanda itu kan gue banyak ketemu orang di susah jelasinnya. Jadi ini tuh gue tuh sebenarnya belajar bahasa dan budaya bukan di kampus, tapi ada sebuah organisasi namanya Nederlands Taal Unie, jadi Union of Dutch Language. Hmm, eh Lokasinya di Utrecht. Nah, tapi lokasinya itu bukan di dalam kampus atau di mana, tapi dulu tuh ada namanya konferensi sentrum di sebuah kota kecil namanya Zeist, masih di provinsi Utrecht. Nah, jadi tuh kita tidur di situ, itu ada hotelnya juga ya. Tidur di situ, makan di situ, kuliah di situ, pokoknya semuanya di situ deh. Ada bar juga, jadi hangout di situ. hmm, Nah, di sana tuh kita ketemu in total ya students waktu itu kalau nggak salah 150 mahasiswa waktu itu dari seluruh dunia. oke. Em, nah, jodoh nggak kemana, gue ketemu cewek di sana yang Oke. sekarang yang sekarang jadi istri gue. Nah, makanya akhirnya gue pindah ke Ceko. Ini sebenarnya istri gue yang minta kita tinggal di Ceko gitu. Oke. Ya kalau Berarti ditarik tarik garis sebenarnya jauh banget dari 2010. jauh jauh banget. Iya, Jauh 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 banget, 2010. jauh banget jujur. Jauh banget. Gue baru nggak nih jadinya. Wow, berarti udah 14 tahun bersama ya. Kenal 14 tahun ya. Wow, oke. Nah, tapi itu kan lo waktunya singkat ya ketika lo lagi di Belanda itu cuma 1 bulan. Ya. Lo ketemu sama dia di minggu keberapa? Oh, malam pertama gue udah ketemu. Oh Hari udah, oh pertama ya. jadi lo udah kenalan sama banyak orang. Salah satunya ada Heeh. pacar, apa istri lo Heeh. pacar pada saat itu, Iya gitu. belum pacaran juga sih, cuman ya Temen, temen lah, kenalan. kenal. I see. Oh Jadi gitu. jadi Oke, jadi gini selama dulu. 1 bulan lo intens gitu sama dia. Iya, bisa dibilang begitu. Tapi sebenarnya nggak intens-intens banget. Cuman karena kita sama-sama punya ketertarikan yang sama kali ya. Dia tertarik sama gue tertarik sama dia. Jadi kayak, gue seneng nih, gue kayak sama lo gitu. Oke. Well, dulu tuh waktu hari pertama gue inget banget ada pesta opening opening eh, apa sih namanya party pembukaan gitulah dari Summer Course di tahun yang itu tahun 2010. Terus partinya itu dilaksanakan di bar di underground di konferensi sentrum itu. Terus ya udah orang-orang nongkrong, minum segala macem, makan, bla 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 bla. Gue dulu di satu meja tuh sama teman-teman orang Indonesia, teman-teman di kampus kan. Masih agak kayak malu nih mau kenalan sama orang ini itu. Ini. Ya, ya. Kayak eh yaudah deh kita nongkrong sama-sama aja gitu. Tapi tetap kayak teman-teman yang udah kita kenal kita sapa, "Hei, apa kabar?" gitu. Gue ingat satu momen ada gue lagi belanja apa gue belanja sih kayak mata gue muter kemana-mana gitu. Terus gue ngeliat ada satu meja, ada dua cewek. Agak Hmm, jauh mejanya mungkin 10-7 meter dari gue gitu. Terus kayak, oh ada cewek itu. Terus ya udah biasa. Terus gak lama setelah beberapa menit, gue lihat lagi yang tadinya dua orang, tinggal satu orang di meja itu. Terus entah kenapa, eh gue kayak kasihan juga nih cewek sendirian, mukanya bengong gitu kayak, gak ada minuman, gak ada apa, cuma duduk doang gitu kan kasihan ya. Terus gue samperin, itu istri gue. oh. Jadi itu tempatnya jadi tempat bersejarah dong. Oh iya, gue udah pernah ke situ lagi 2 tahun yang lalu untuk napak tilas. Oh, Romantis ya. romantis romantis. Oke, so jadi ketemu di sana, terus sebulanan kalian saling kenal lebih dekat lagi, terus ya mengenal apa culture satu sama lain gitu Oh, kan? Karena iya, dia aslinya dari Ceko. Slovakia, Slovakia. Aslinya dia oke, dia dari Slovakia. Oke. Nah, Ya, terus dari situ saying goodbye dong. Hari terakhir kan nih, you have to go back to Indonesia. You also have to nangis-nangisan say tuh. goodbye. Itu nangis-nangisan. Dia Kayak sih gue gimana tuh enggak. momennya? Dulu mungkin sekarang gue bisa nangis. Dulu tuh waktu itu umur gue masih 20 tahun gitu. Jadi kayak masih yang apa ya? Nggak terlalu masuk banget ke perasaan gitu. Gue sedih kita harus berpisah tapi kayak ya udah. Tapi istri gue yang nangis gitu. I see. Lo mikirnya Eh, kayak you were still so young, lo juga baru awal-awal, lo juga masih panjang gitu ya perjalanan. dan waktu itu saat itu gue punya pacar sebenarnya di Indonesia. Oh, klasik. Ya
apa punya pacar di sana di Indonesia, terus di sini ketemu cewek, saling suka. Ya biasa lah kehidupan anak muda kan gitu kan, 20-an awal. Muda-mudi. Ya, Iya, ya, ya, ya. muda-mudi. Ya, ya, ya. Terus kayak ya udah saling suka. Terus gue juga dulu mikir nggak terlalu sedih karena ya udah ini pacaran sama bule itu kayak suatu hal yang mustahil banget untuk gue, seorang Rengga, anak Depok miskin ke Belanda pun itu dapat beasiswa yang bener-bener dibayarin semua. Gue dititipin uang sama bokap juga cuman berapa dulu, 300 euro, kecil banget lah pokoknya. Ya. Untuk Terus survive kayak aja ya. iya untuk survive aja gitu. Terus kayak nggak mungkin, nggak boleh lah cinta-cintaan lah kayak gini, nggak mungkin. Gue dulu tuh mikir nggak mungkin gue bisa ke Eropa terus pacaran sama cewek ini, nggak mungkin. Gue mau intermezzo tapi sama banget. Oh Kayak iya. gue backgroundnya awal-awal juga kayak gitu. Jadi tuh gue ketemu sama si suami gue sekarang tahun 2016, which is gue juga lagi umuran 20-21 juga. Ya. Lagi beres-beresin kuliah gitu kan. Kayak pokoknya tujuan gue di Bandung itu bukan buat pacaran lah gitu kan. Ya. Tapi emang gue cuman sekolah buat studi habis itu balik lagi ke Jakarta. Nah, Ini jurusan at apa that sih? ekonomi bisnis gue. Oh, nice. Nah, at that time gue juga sebenarnya sudah ada seseorang Batak juga. Oh. Gue lagi ada seseorang tapi kayak in the age of my relationship lah. Sampai akhirnya gue ketemu sama si suami gue ini. Ah, Yang gue juga sama kayak lo, gue mikirnya kayak ya elah bule gitu kan. Ya iya, bule, nggak mungkin lah gitu kan. ngapain lah gak usah gitu. Iya. Tapi sayang gue. Ya Iya gue ujung-ujungnya ternyata sayang. gitu. Mm-mm, mm-mm. Tapi iya sih gue juga kayak gitu. Pas gue balik ke Jakarta, gue ya gue mikirnya LDRan lah bisa gitu kan. Ya. Dianya masih stay di Bandung, gue masih terbang masih apa naik City Trans at that time kayak ke Bandung. Hmm. Trying to maintain the relationship. And it worked out until ya pretty much dia terbang balik ke Perancis dan itu udah getting harder and harder karena time Hmm. difference gitu kan. Ya. Ketemunya juga almost never, kayak setahun cuman berapa kali, nggak jelas deh Hmm. gitu. Sedikit intermezzo dari cerita gue. Mirip-mirip lah ya, mirip-mirip. Mirip. Iya ya, karena ya sama gak sih kita juga buat orang Indonesia kalau orang ngeliat bule di Indonesia atau kayak orang Indonesia sama bule gitu kayak enggak deh, Iya, enggak aja gitu. iya kayaknya nggak mungkin deh. Iya, heeh. Apa gitu backgroundnya yang bisa bikin sampai ke situ apa gitu, kayaknya jauh gitu gue mikirnya. Iya, I see. Terus lo ada gak sih momen kayak ketika lo lagi sama dia dan lo realize kayak anjrit kok ternyata gue banyak samanya ya kayak dengan the skin color yang berbeda, terus kayak family background yang berbeda. Hmm. Pokoknya you grow up differently tapi kayak ketika kalian having a conversation kok nyambung banget, itu ada gak momen itu? Itu malah baru gue alamin ketika, jadi gini, sebagai konteks ya, jadi setelah kita pisah di Belanda 2010, kita masih maintain relationship kayak dulu tuh masih ada yang namanya enggak deh, dulu kita kontak-kontak via chat Facebook, masih ada sekarang ya, Masih dong, chat masih Facebook gitu. Messenger. Gue udah lama gak punya Facebook jadi kayak mungkin masih ada atau nggak ada gue nggak tahu. Kontak-kontakan di chat Facebook gitu-gitu, terus hmm, masih keep jalan terus tapi nggak pernah ketemu 6 tahun kita kayak gitu. Gue nggak mau bilang itu LDR karena gue ngerasa saat itu kita nggak pacaran, cuman kayak teman suka-sukaan gitu. Dan di Indonesia pun gue punya Sorry pacar. gue pengen ngomen, Rengga anaknya realistis sekali ya. Oh iya. Sumpah gue kalau ngebandingin sama orang-orang Kenapa Indo nih kenapa? yang banyak banget. Jadi tuh gue lately lagi banyak dapat DM dari orang-orang Indo gitu yang kayak tiba-tiba gue jadi relationship guru gitu loh. Oke. Kayak Kak mau nanya dong gimana caranya, sampai banyak banget yang ngirim-ngirimin screenshot chat-chatan dia sama si cowoknya Bule. ini. Ya. Terus kayak menurut kakak itu genuine atau enggak, dia beneran sayang sama aku apa enggak gitu. Terus kayak Iya. I mean it's just funny that mereka tuh selalu bilangnya kayak iya aku lagi LDRan sama si cowok ini gitu, and not only one person, kayak a couple of people gitu loh. Tapi in your case yang udah sampai nikah, kamu Hmm. masih mentionnya kayak oh enggak kok, itu cuma chat-chatan doang. Itu gue tepuk tangan sih. Iya, memang kayak gitu. Dan boleh kita harus mengakui itu ya. Maksudnya banyak kejadian yang ah, nggak perlu kita anggap sebagai A jadi B gitu, kayak ya waktu Naif itu kita gitu ya. iya nggak iya jangan terlalu naif sih. Waktu itu pun kita mikir yuk kita kita sama-sama suka nih. Istri gue pun dulu kayak gitu, iya gue suka sama lu. Cuman eh kita nggak tahu kapan bisa ketemu gitu kan. Kita sama-sama mahasiswa saat itu. Ya. Apalagi gue miskin, orang Depok miskin,
Kayak, ah anjir ke Eropa nggak mungkin lah. Mmm, eh Terus akhirnya banyak ngobrol di situ di Facebook, chat gitu. Terus karena kita sama-sama punya background linguistik ya, bahasa dan budaya mmm, Belanda, tapi lebih ke linguistik gitu. Bini gue juga master's degree-nya kemarin itu di penerjemahan sih, bukan linguistik, tapi masih ada bersinggungan lah. oke. Nyambungnya dari situ sebenarnya. Kita punya interest yang sama di bidang linguistik, terus kita sama-sama suka bahasa. By the way, istri gue she speaks 6 languages anyway. Orang Wow, gila dia orang ini. wow. Terus ya awal dari situ, terus lama-lama jadi kayak tertarik, sama-sama suka bahas bahasa, bla 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 segala macam. Fast forward ke tahun 2015 akhir, ketika gue baru putus sama pacar gue di Jakarta, gue keingetan lagi nih sama istri gue. Istri gue namanya Adriana ya. Jadi gue kepikiran lagi sama Adriana. Adriana ini apa kabar ya gitu. Terakhir kita chat tuh beberapa bulan yang lalu gitu, udah lama. Terus Mmm, ya udah, eh, gue nggak sengaja nemu sebuah eh thesis, master's degree thesis di jurnal internasional. Gue baca ini soal penerjemahan antara bahasa Belanda sama bahasa Slovakia atau Ceko gitu. Gue lupa baca-baca. Oh, ini menarik banget nih. Gue memang sama bini gue orangnya cukup akademik ya. Jadi bukan bukan yang ketemu terus kayak oh suka-sukaan. Tapi memang kita punya background akademik yang sama. Jadi ya, jadi awalnya dari situ. Nah terus gue ketemu sebuah tesis. Pas gue baca, penulis tesis ini adalah Adriana Polachkova. Jadi gue kayak kenal nih cewek ini. Terus bener, pas banget gak lama gue lagi kepikiran soal Adriana, terus gue ketemu jurnal itu, gue chat lah dia dulu masih ada Skype. Lu inget kan Skype kan? ya ya ya. Gue kontak lah via Skype, hey apa kabar, bla 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 bla. Itu 2016 mulai intens lagi, kita bahas soal linguistik lagi, bla bla segala macam. Terus ternyata kita masih punya perasaan yang sama soal ketertarikan to each other ya. Terus akhirnya di tahun yang sama 2016, pertama kali setelah 6 tahun kita ketemu lagi. Di Adriana ke Jakarta waktu itu. Pertama Mmm, kali gitu. oke. Itu planning-nya kayak gimana? Kenapa dia, terbang ke Jakarta dan bukan lo aja yang terbang ke Eropa? Waktu itu gue masih miskin, duit gue masih pas-pasan. Terus Cuman eh I mean, dia dia pada saat itu lagi kerja, and then kayak she take like a big break and then pulang ke Indonesia atau kayak gimana? kita sama-sama udah kerja ya waktu itu ya. 2016 kita udah kerja. Ya, Karena itu tadi kita masih punya rasa yang sama, rasa penasaran itu sejak 2010. Lo mmm, bayangkan, lo ketemu 1 bulan, lo suka-sukaan, tapi gue punya pacar, terus jauh berapa puluh ribu kilometer dari tempat ini, terus kayak nggak mungkin. Tapi gue penasaran nih, gue pengen lanjut sama dia gitu. Sama kita sama-sama punya perasaan yang kayak gitu. Akhirnya ketika 2016 kita kontak lagi, dalam lagi, terus kita sama-sama single, akhirnya kayak kita ketemu kali ya gitu. Terakhir kita mmm, ketemu 6 tahun yang lalu gitu. Terus gue sempat bilang, gue nabung dulu kali ya, nanti gue bisa ke Eropa. Terus dia bilang, gue kesana deh gitu. Eh, Apa namanya? Oh, gue sempat mancing gini sih, kayak dulu waktu kita masih Belanda kita pernah ngobrol lu mau ke Indonesia, mau ke Bali apa segala macem gitu. Terus dia bilang dia mancing. Ya, gue ke Indonesia mau ketemu siapa? Gitu. Terus gue mmm, bilang, ya ketemu gue. Ya kan lu punya pacar. Enggak, gue sekarang udah single. Oh ya udah gue kesana gitu. I Awalnya see. gara-gara itu. Ya, berarti dari those questions lah ya, lo berarti kayak udah gue yakin she's like flying for lo aja dan bukan Oh iya, kayak I mean, it would be so sad kalau misalnya dia bilang kayak, "Oke, I'm gonna fly to Indonesia and then we'll see what's gonna happen there." Ketimbang kayak, "No, like we nah, like each other, we're ya, gonna make it work." ya, Itu sama lagi sih ceritanya sama gue. oke, Gue juga lumayan kayak gitu, kayak I told him I want everything to like start clean gitu. Jadi, oke, knowing that dia sekarang udah nggak lagi sama siapa-siapa, gue juga at that ya, time juga lagi I was not looking for anybody, tapi hati kita tuh pokoknya there's always like one thing missing gitu. Jadi back then when I was living di Bali, after my dad passed away, terus kayak COVID, my mom masih kayak, she slowly, slowly but surely kayak getting up again, on her oke, feet. My sister got married, jadi pokoknya kayak semuanya oke gitu loh dan gue dapet kerjaan hmm, yang kayak remote juga, hmm, started earning dollars living di Indonesia, kayak I hmm, thought
I had it all, kayak I thought I'm happy gitu kan. Nice. Tapi ternyata enggak, kayak bener-bener there is this one void yang kosong banget gitu, dan itu ternyata ya because of this relationship aja gitu yang bener-bener masih kosong, dan it was always him gitu. Jadi pas Oh, gue finally decided untuk terbang ke Prancis itu, it's not about kayak ya udah gue coba aja terbang ke sana and then we'll see what's gonna happen after. Tapi sama juga kayak lo gitu loh, kayak if I fly there, kayak we have to like make things work out gitu, karena unless what am I here for gitu loh, kayak gue ya, capek hanging on this relationship without knowing how it's ya. gonna end. Jadi ya kita Dan berarti sama ceritanya. ya setipe lah. Dan ah sebagai konteks juga, bini gue tuh sebenarnya bukan gini, banyak teman-teman gue yang mikir kayak, oh ini ajak dong istri lo pergi ke sini. Pokoknya teman-teman tuh banyak yang menjual Indonesia kayak, ah Indonesia tuh bagus loh, lo main ajak istri lo main ke sini, ke sana, ke sini, cobain makan ini, makan itu. Well, honestly speaking, istriku tuh sebenarnya nggak suka sama Indonesia. Dia nggak tahu Indonesia itu apa. Dia pun nggak berusaha untuk kayak menyukai hal-hal yang berbau Indonesia kayak bule-bule turis pada umumnya yang ada di Bali sana gitu. Kayak, wah gue suka gado-gado, I like nasi goreng, I like ketoprak or gado-gado or something like that. Hmm. Dia Dan sebenarnya rencana untuk nggak, pindah buka bisnis di Indonesia, gantikan iya, keluarga negara di Indonesia, ayo ya. kita bikin usaha. Nggak ada. Dia memang Hmm. pure ke Jakarta ketemu gue, udah itu aja. Makanya ketika gue waktu kita diskusi soal memutuskan mau tinggal di mana, dia paling kencang. Nggak ada, gue nggak mau tinggal di Indonesia. Ngapain gitu? Kita harus ke Eropa gitu. Hmm. Banyak pasti orang yang mikir kayak, wah ini si Rengga pasti ini nih, apa namanya, biasalah kayak ngisep duit istri doang, apalah biasa. Ya. Bangke lo, gue di sini cari duit, gue ngidupin bini gue juga segala macem, ya gimana? Ya, ya, ya. Iya sih, banyak banget ya komen-komen orang Indonesia kayak gitu. But anyway, Numpang hidup gitu Pak, pasti ada kan? iya, ya, ya. I mean, ya, ya, yaudahlah, itu gak usah dikomenin, pokoknya ya mereka gak ngerti Ya aja lah. itu. Ya gitu ya. Gue lanjut ke next question ya. Ya. Ketika lo akhirnya mutusin nih untuk tinggalin, tunggu, lo ada yang mau diceritain nggak ketika dia datang ke Indonesia untuk ketemu sama lo? Ada kayak Hmm, momen-momen bersejarah kah di Indonesia? Lo pamit goodbye sama teman-teman lo gitu? enggak. Wah, paling ini ya. eh Pokoknya pas pertama kali bini gue datang ke Jakarta tuh 2016, di situ kita udah mulai, gue dalam tanda, tanda kutip gue propose sebenarnya. Kita Hmm, serius aja apa ya gitu. Terus dia juga langsung oke. Ya yuk, eh how and what-nya kita pikirin belakangan. Kita sekarang enjoy dulu kayak gimana gitu. Tapi sambil jalan kita mikirin kayak gimana ya nanti tinggal di mana, terus apa namanya? Ya sebenarnya poin utamanya itu sih tinggal di mana. Dulu gue masih hmm. kencang kayak, oh enggak kita harus di Jakarta. Apapun yang terjadi harus di Jakarta. Kenapa? Again, ya yang tadi kita Gimana, bahas gimana? ya soal soal gue punya usaha, terus waktu itu karir gue di Jakarta, gue ngerasa oke meskipun gajinya biasa-biasa aja ya, tapi gue cukup konten dengan kehidupan gue saat itu. Ya. Hmm. eh jadi kayak, wah gue nggak mau meninggalkan ini semua gitu. Bini gue awalnya juga kayak, oke lah, gue mungkin bisa pindah ke Indonesia cari beasiswa. Lu pernah denger beasiswa, beasiswa Dharma Siswa nggak sih? Yang dipakai Enggak. orang-orang asing supaya mereka bisa tinggal di Indonesia gitu untuk sekolah, mostly sekolah ya. Apapun, Gue taunya yang buat kerja, tapi beda nah, berarti. Hmm. iya dulu sempat mikir kayak gitu, terus ya udah sih pokoknya periode 2016, 2017 kita ngebahas soal itu. Mau kayak gimana nih ke depannya gitu. Hmm. Tapi terus akhirnya gimana lo bisa decided untuk ya udah gue aja deh yang terbang ke Eropa, gue yang pindah ke negara lo, knowing that ya lo lagi yang tadi lo bilang lo lagi konten sama hidup lo gitu kan? Itu momennya kayak gimana tuh? Jadi gini, 2000 kita berdua suka traveling ya. Jadi 2016 yang waktu kita di Jakarta, kita sempat traveling ke Lombok. Terus, ketika lu traveling, lu tuh sebenarnya ada di kondisi kepala lu dingin. Jadi bisa diskusi apapun. Tapi ini gue nggak tahu buat setiap orang mungkin beda-beda. Kayak misalnya di Tapi rumah, setuju gue, setuju, setuju. iya kayak misalnya di rumah kayak sekarang nih, gue banyak banget
gue nggak terlalu banyak ngomong sama bini gue, tapi ketika kita keluar makan di luar atau kalau summer kita jalan-jalan keluar, itu gue banyak ngomong soal apapun, kayak lebih dingin gitu di luar. Nah, waktu kita ke Lombok, terus 2017 awal eh, kita pernah ketemuan di Hong Kong, sebentar cuma seminggu, terus akhir 2017 gue kesini, gue ke Eropa, 3 minggu, gue cuti kerja. Jadi lo bisa bayangin tuh 1 tahun lebih pembahasan itu ketika liburan, banyak yang dibahas lah kayak gitu. Nah, 2017 akhir, setelah itu gue pulang ke Jakarta lagi, istri gue bilang kayak, gimana nih, kita udah berapa kali liburan, kepala kita udah dingin ngebahas soal ini, lo mau nggak kalau di Ceko aja gitu. Kemarin kan lo juga udah, waktu gue liburan Desember 2017 itu, dibilang kan lo juga udah pernah ketemu orang tua gue kan, lo udah pernah ke Ceko, lo pernah ke Slovakia, kita ini juga apa namanya, Euro trip juga Hmm. keliling Eropa, terus kayak gimana? Menurut lo enak kan Eropa kan gitu. Dia tuh kayak ngejual Eropa gitu. Kenapa lu nggak Hmm. mau tinggal di Eropa gitu? Gue bilang, ya tetep aja. Ini bukan soal kehidupan di mana enak, tapi gue merasa konten di Jakarta gitu. Akhirnya ya dia tetap maksa kayak, ayolah, gue nggak bisa jauh juga dari orang tua gini gini gini. Gitu. Nah, ketika itu jadi alasan utamanya dia, gue nggak tega untuk tetap maksain pendapat gue untuk narik dia ke Jakarta gitu. Karena I gue tahu, see. iya gue tahu ada beberapa orang yang emang nggak bisa jauh dari keluarga banget nih gitu. Terus kalau dipaksa kan kayak, ya lu kasihan gak sih kayak narik anak kucing dari emaknya gitu, kayak nggak tega gitu. Gue dulu mikirnya gitu. Ya, ya, ya. Nah, on the other side, gue tuh orangnya brutal banget. Gue petualang, nggak petualang banget sih, cuman gue tuh nggak betah di rumah. Gue bukan family man. Gue senang di luar. Gue nggak pulang-pulang gitu. Jadi gue mikirnya di situ, iya, gue tuh nggak dekat sama orang tua, sama keluarga gitu. Jadi kenapa gue yang harus maksain dia ke tempat gue gitu? Tapi secara personality berarti lo sama istri lo udah sama banget nih pas awal-awal. Maksudnya? Kayak kan jadi lo kan secara background udah sama, as in ketertarikan lo sama bahasa gitu kan, dan lo juga sempat sama-sama berada di Belanda juga, terus lo udah sempet Ya, traveling kiri kanan juga. Itu ya, berarti secara personality lo sama istri lo itunya sama? iya, ya, Oke, bisa dibilang begitu. I see, oke. Nah ini gue jadi penasaran, do you think ketika lo mau decided making things like taking things to the more serious step, mmm, personality yang sama itu penting atau enggak sih? Atau kayak it doesn't Personality ya. matter karena nanti lo bisa belajar along the way, knowing lo secara, lo orang Indo gitu kan, dianya orang Slovak, kan beda banget tuh. Apakah interest itu harus sama atau enggak untuk gampang gitu ke depannya? Gimana Menurut gua, pengalaman lo menurut gua enggak sih, gak perlu. Gini, intinya adalah, sebentar, gue boleh cut dulu gak sih? Gue mau ngambil charger, barusan dia bilang boleh boleh, battery silakan low silakan. gitu. Sebentar ya. Silakan silakan. Nah, jadi lo masih dengar suara gue ya? Masih oke ya? Masih? Oke. Em, ya jadi menurut gue gak perlu sih mirip-mirip banget, sama banget personality, karakter segala macam, bodo amat gitu. Karena kalau boleh jujur, gue sama istri tuh sebenarnya bertolak belakang. Istri gue yang sangat introvert, dia nggak suka ketemu orang, dia hobinya di rumah, baking, baca buku, lain-lain. Cewek banget yang diem. Kalau gue ajak nongkrong, ikut yuk. Ada berapa orang? Ah, 5. Ah, enggak lah. Kalau 1 orang oke gitu. Dia nggak suka. Nah, sedangkan gue kebalikannya. Gue senang gue bukan ekstrovert, tapi gue senang nongkrong sama orang-orang baru, ketemu orang baru. Karena buat gue bisa banyak belajar something new gitu dari orang-orang baru. Mmm. Eh, ya, dan yang penting pengertian aja sih, sama-sama ngerti, kayak gue ngertiin lu ngertiin gue. I Itu aja see. sih. Nggak mesti harus sama. Mmm. Nah tapi gue penasaran ini bagian ini aja sih. Iya, gak denger suara lu. Masa sih? Bentar.
Coba ada nggak? Nih gue ngomong nih. Benar. Tes tes tes. Udah dapet sekarang. Nah, gue pengen nanya ini karena banyak orang Indo sih yang nanya-nanya sama gue juga. Ya. Dan sometimes gue juga nggak tahu juga gitu loh cara ngasih jawabannya. Buat lo nih yang udah nikah dan maksudnya udah kenal lama sama dia gitu kan kayak over 10 years. Hmm. Kira-kira gimana sih caranya lo bisa tahu kalau she's the one gitu for you? Oh, ini susah banget pertanyaan ini. Iya nih. Sumpah karena kan I mean you're going to like change your whole life gitu loh dari Indonesia lo terbang ke negara orang gitu kan. Iya. Terus lo gimana caranya Oh, kayak yaudah nih gue yakin nih ya ketika dia ngajakin kamu aja yang terbang ke negara aku dan you said okay yeah this is it I'm gonna make it work, I trust you, aku tahu kamu orangnya yang bisa aku percaya, itu tuh momennya gimana? eh mungkin karena ini ya, karena itu balik lagi ke gua ngerasa komunikasi kita cukup baik gitu. Jadi apapun yang ada di kepala gue ceritain ke dia, dia pun begitu. Jadi sebelum gue pindah tuh gue kayak udah tahu, oke, lu tuh orangnya kayak gini. Gue masuk lah sama orang apa sama orang kayak lo gitu. Dan dia pun kayaknya kayak gitu. Hmm. eh gue nggak tahu ini ngejawab pertanyaan lo apa enggak, cuman karena ini susah banget pertanyaan ini. Gue nggak tahu gimana caranya bisa osis tuan gimana ya, gue nggak tahu. Gue ngerasa nyaman aja sih awal-awal, Hmm. obrolan nyambung. Terus dia nggak punya banyak batasan norma kayak kayak tadi gue cerita di awal ya. Gue nggak terlalu suka dijudge sama orang kayak oh lu nakal lo gini. Gue nggak suka. Mungkin orang bilang gue nakal tapi gue sebenarnya nggak nakal-nakal banget gitu. Ya, I Eh, see. Untuk standar Indonesia nakal, tapi kalau untuk iya, di luar negeri is just called freedom aja gitu iya, kali ya. betul betul kayak gitu. Nah itu yang mungkin jadi hal terbesar ya apa faktor terbesar ya gue akhirnya kayak oke, Hmm. menerima, kayak gitulah. I see, I see, I see. Nah, terus berarti lu pindah ke Ceko itu di tahun berapa? 2018. Oke. Di tahun 2018 nih, akhirnya lo udah decided ya udah gue aja yang terbang ke sana gitu kan. Ya. And then you have to prepare masa-masa transisi lah dari kayak lo um, tutup your small business, you say goodbye to your friends, terus sama nyiapin visa, itu prosesnya kayak gimana? Dan if you could like spill a little bit about kayak dokumen-dokumen yang dibutuhin buat visa, karena banyak banget orang Indonesia yang nggak tahu sesusah atau segampang apa sih proses bikin visa ke luar negeri, boleh nggak diceritain? Hmm, panjang ini. Jadi eh waktu itu kan waktu sebelum gue pindah ke Ceko itu kita berdua udah memutuskan kalau oke, kita pindah ke Ceko langsung menikah gitu kan. Jadi karena kan setiap orang beda-beda ya. Ada orang yang oh gue mau main dulu ke sana terus nanti Lihat pulang dulu. lagi, lihat dulu kayak yang gue lakukan di 2017. Gue sempat ke sini cuma liburan, kenal sama keluarganya istri gue bla 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 segala macem terus balik lagi gitu-gitu. Nah, di 2018 itu gue mikir kayak kita berpikir oke, kita harus langsung nikah gitu. Makanya gue pindah bulan Juli. Dari bulan Januari tuh gue udah mulai ngurusin surat keterangan belum menikah, apa segala macem dari Ya, KUA, terus ke Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Kemenkumham, apalah gitu minta bener. dicap itu, gue lupa namanya, super legalisasi atau apa gitu. Terus di kedutaan juga. Nah, cuman waktu itu eh gue nggak tahu bisa cerita ini atau enggak. Cuman yang pasti kalau misalnya memang nggak cocok, mungkin bisa di-cut aja. Jadi Hmm. dulu tuh gue sebenarnya nggak bilang sama kedutaan kalau gue menikah. Jadi yang gue bikin visa as a tourist dari Ya. Indonesia ke sini. Mhm. Jadi dulu tuh ada opini yang berbeda antara imigrasi di Ceko dan embassy Ceko di Jakarta. Embassy Ceko di Jakarta bilang kalau mau menikah itu eh, gimana dia bilang gue lupa. Jadi kalau nggak salah kalau mau menikah bisa pakai visa turis menikah, tapi harus pulang ke Jakarta. Hmm. Lalu ngurusin izin tinggalnya di Jakarta di embassy Ceko di Jakarta gitu. Nah, Oh, kalau oke. kata orang imigrasi di Ceko, bilang sama istri gue, nggak apa-apa, suami lu datang pakai visa turis, menikah, setelah menikah langsung apply izin tinggal residence permit di Ceko gitu. Gue nggak tahu, gue breaking the rule atau enggak saat itu, cuman
gue ikutin apa kata orang imigrasi di negara sini aja kan. Dia bilang udah lo gak usah pulang, lo urus pernikahan langsung Negara ngurusin sini tuh as in di Ceko. Ceko ya, Ceko. Oke. Ngurusin pernikahan habis itu langsung apply izin tinggal, udah lu stay, lu gak usah pulang gitu. Ya udah, tapi kayaknya gue mungkin gak terlalu breaking the rules karena ya mereka juga oke kan di sini kan. Mungkin kalau kata embassy Ceko di Indonesia nggak boleh ya. Ya apa mau dikata orang migrasi di Hmm, sini bilangnya oke gitu. ya. Sama kok gue juga prosesnya kayak gitu juga. Ya lu pakai visa Gue turis kan? gue terbang ke sini visa turis 3 bulan. And at that time kita decided untuk get married langsung di term itu juga. Udah, gue ngurusin dokumen-dokumennya from afar. Oh, Nyokap gue oke. bantuin ngurusin. Terus gue ada agency juga bantuin buat apa semua dokumennya. Hmm, Terus udah dikirim dari Indonesia ke Prancis and we did all the legalisasi proses semuanya di Prancis, nikah di Prancis gitu. oke. So I Iya, think itu nggak against the rule lah. iya, gua nggak tahu juga sih. Jangan sampai lah ya. Iya. Terus kalau ngomongin soal visa sendiri sih ya standar sih apa ya? Kalau visa Schengen Eropa tuh paling asuransi, tiket pesawat yang udah dibayar. Gua nggak tahu, gue dengar-dengar bisa pakai dummy, tapi gua nggak pernah coba pakai dummy. Gue selama ini nggak Sama, pernah, iya gue juga. iya nggak pernah gue coba pakai dummy karena gue takut lah. Iya, Terus apa lagi ya? Kalau kita masih kerja di Indonesia ya pakai surat keterangan kerja, mungkin slip gaji juga gitu ya. bener, Terus kredit card juga kalau nggak salah dulu gue punya kredit card Jakarta terus gue attach gitu di aplikasi Visa. iya. Iya udah sih kayaknya Rekening koran ya, 3 bulan. rekening koran iya betul. Mm-mm. Ya, bener sih kurang lebihnya itu. Em, Sebenarnya kalau misalnya untuk apply visa nggak susah-susah amat sih ya, asalkan semua Enggak, dokumennya lengkap. asal lengkap ya. Terus sama slip gaji 3 bulan terakhir, rekening koran gitu kan. Ya, Terus ini yang paling paling banyak banget ditanya juga, kalau misalnya untuk saving di rekening kita tuh harus ada berapa sih? Lo pernah tahu nggak ada minimal number-nya gitu? ini sebenarnya pertanyaan dari, iya gue sering dengar sih pertanyaan ini. Cuman gue juga Basi pun, tapi ditanyain mulu gue. iya nggak cuman banyak banyak juga ada beberapa teman yang kerja di embassy di, lu Oh, pernah dengar VFS ya yang pengurusan visa? di Kuningan ya? Ya, mereka pun gak ada yang tahu jumlah yang exact itu berapa, mereka gak ada yang tahu. Jadi Mmm, sebenarnya kalau yang gue lihat, lu nggak harus perlu tabungan yang puluhan juta harta gimana melimpah. banget. Iya iya iya. Harta berlimpah kayaknya nggak perlu banget. Yang penting yang gue lihat embassy itu ngelihat eh, sustainability, lu kerja atau enggak, lu pulang atau enggak. Sebenarnya itu kan kalau lu ada kecenderungan ini orang kayak nggak bakal pulang nih, ya itu udah pasti di reject gitu. Mmm, Banyak kan orang-orang, sorry itu saya banyak orang-orang yang nakal gitu, nakal and less educated, mereka apply visa terus kayak ah gue di sana, terutama di Belanda, eh ada gue dengar beberapa kasus, ah gue sampai Belanda udah banyak orang Indonesia gue mau kerja aja di restoran ini itu, terus akhirnya nggak pulang-pulang, akhirnya kan jadi paspor kita yang jadi jelek gitu, jadi mmm, oke, seluruh bangsa lu adalah orang nakal gitu, mhm, gitu I makanya see, taatilah peraturan mmm, I see, oke. Terus akhirnya lo terbang ke Ceko 18 2018. Nah, udah tuh kan lu packing itu bulan apa sorry? Summer bulan Juli Summer, ya. berarti ya cuacanya lagi enak. Waktu pertama kali banget nih lo tiba di Ceko, di Brno, Brno ya. itu suasananya kayak gimana? Kayak lo excited apa enggak? Kayak, "Oh, this is my very first, chapter in my new life," gitu kan. Lo perasaannya kayak gimana at that time? Perasaan senang waktu itu karena gue ngerasa ya kehidupan baru lah. Julian gue sorry ya, gue selalu menerapkan ke diri gue kalau gue ngomong sama orang Indonesia gue harus selalu full pakai bahasa Indonesia. Jadi gue sebisa mungkin ini buat gue harus. Jadi makanya Lanjut, gue dari lanjutkan tadi nggak lanjutkan, pernah, kalau bisa pakai nggak bahasa bisa Inggris. nggak ngomong pakai Ya bahasa ya Inggris. ya, go on go on, no Eh worries. iya jadi gue tuh ngerasa itu adalah eh, apa namanya
bagian kehidupan yang baru gitu. Jadi gue kayak seneng, happy. Terus gue ketemu istri juga kan. Jadi kayak, oh ya, tapi juga pasti. Tapi soal excitement ya, soal apa sih namanya? Nah yang ini gue nggak bisa terjemahin karena gue nggak penerjemahan. Soal excitement gue nggak ada, gue biasa aja. Karena mungkin beberapa bulan sebelumnya gue sempat ke Ceko juga, sempat keliling keliling Eropa juga. Terus 2010 pernah ke Belanda juga. Jadi bukan Eropa tuh bukan hal baru buat gue waktu itu. Hmm. Excitement terbesar adalah ya ketemu istri sama sama oh nanti gue hidup di sini akan panjang gitu. Gue penasaran apa yang akan terjadi dan gue menantikan itu gitu sih. Hmm. Gue pengen tarik balik dikit. Ya, Tadi karena lu sempat mention tentang your financial situation gitu ya. ya. Um, as someone yang tadi kan lu menggunakan kata-kata miskin, which is like it's a very Emang tough miskin. word gitu kan. Nah, tapi gimana caranya lo bisa yang tadi lu cerita keliling Eropa gitu pada saat itu? Oh, Mmm, itu gimana ceritanya bisa lo pergi ke banyak negara di Eropa itu tuh gimana? saat itu gue udah nggak miskin. Itu Oke. 2017 gue udah lumayan. Karena gue udah kerja berapa tahun kan di Jakarta kan. Oke, Itu gue udah berarti lu lumayan. udah sempet nabung gitu kan, lu udah punya Udah uang. banget. Yang gue bilang Oke. miskin tadi adalah saat pas kuliah, pas di Belanda itu. Oke, you haven't Terus made money, ya. iya, terus Iya setelah sih. pulang dari Belanda, itu kan masih masih mahasiswa, masih miskin gimana. Awal-awal baru lulus juga setahun 2 tahun tuh kayak masih ya gitu lah, repot. Oke, Cuma di 2017 ketika gue road trip segala macam itu udah punya duit gue. oke, Gak I banyak see. tapi udah punya lah. Bisalah ya, oke, Bisa. I Udah see nggak I see I see. miskin-miskin banget lah. Oke. Nah terus, waktu pertama kali lo pindah nih, itu lo langsung tinggal di apartemennya istri lo atau kayak lo masih nyari-nyari dulu? Gue langsung tinggal di apartemen istri gue. Apartemen Mmm, kecil, studio, harganya murah sekali. Karena memang eh bini gue tuh di situ udah lama ya. Jadi gini, background, bini gue tuh di Brno dari dia kuliah dari 2009 oke. sampai dia kerja. Ya sampai terakhir ketemu gue lah 2018. Mmm, 9 tahun lah bisa dibilang. Dia beberapa kali pindah apartemen, nah terakhir di apartemen yang itu. Makanya lu pernah nanya kan kenapa Brno gitu. Ya karena memang saat itu kegiatan istri gue di Brno. mmm, Jadi nggak ada tempat lain. Yang ada gue yang paling mungkin adalah ya gue ikut apa yang di mana istri gue berdomisili gitu. Waktu itu I dia lagi see. di Brno. Oke. Dia kerja di situ. Nah terus, that moment ketika lo, mmm, I don't know if you wanna talk about that 4 bulan pertama ketika lo nyampe, terus lo dapet Hmm. scam. Oh Do nggak you apa-apa. wanna elaborate about what happened? Dan akhirnya is that the situation that yang akhirnya bikin lo, ya udah gue pindah aja dari kota ini, and sekarang lo di Praha. What's the story like? Enggak, itu bukan alasan gue pindah ke Praha. Eh, jadi gini, gue pindah ke Ceko Juli 2018. Terus biasalah ngurusin dokumen, izin tinggal, bla 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 bla. Menikah juga. Mmm, Terus kan lu udah nih, lu orang yang sangat free. Lu preman, free man, lu pengangguran, jobless. Gue harus ngapain nih? Udah lu harus cari kerja lah gitu kan. iya, Nah, enaknya di Ceko adalah ketika lu udah apply izin tinggal, lu tuh udah di grant sama sama negara, lu boleh kerja. Gak peduli lu nggak bisa bahasa, lu nggak punya ijazah Ceko atau apa, nggak peduli mereka. Yang penting ketika lu udah di granted sama izin tinggal atau bahkan lu masih nunggu result, lu udah boleh kerja gitu. iya, Nah, eh gue cari-cari kerja waktu itu kurang lebih 4 bulan sejak gue pindah ke Ceko sampai gue dapat pekerjaan gue yang pertama di bulan Oktober atau November gitu ya. mhm. Nah, ketika gue dapat kerja itu gue ngerasa kayak oh happy, kami berdua happy karena oh finally gue dapat kerja sebagai orang Indonesia yang masih punya mental inferior sedikit waktu itu kayak oh ternyata gue bisa dapat kerja di Eropa ya gitu. Itu Ada apa kerjaan rasa-rasanya. pertama lo? Digital marketing, digital marketing di sebuah perusahaan eh event organizer. Organizer. Iya, tapi event yang formal kayak seminar, eh, apalah gitu-gitulah. Pokoknya event yang Dan lo sorry formal. ketemunya gimana? Gue Buat apply di internet aja mmm, gitu.
Nah, terus kami berdua happy. Job itu adanya di Praha, ya kan? Jadi otomatis kita harus pindah ke Praha. Gue harus pindah ke Praha. Hmm. Terus bini gue bilang, ya udah, lu duluan yang pindah ke Praha. Gue ngurusin surat Oh resign ya, dulu, gitu. Terus gue bilang, oke, kita cari rumah ya di Praha ya, gitu. Cari rumah lah. Ada satu situs, gue buka situs ini namanya bestreality.cz. Kalau lu penasaran nanti gue akan chat. Situs ini legit sebenarnya. Cuman ada scam-scam yang gue nggak tahu di situ. Nah, gue ketemu satu listing. Oh, ini bagus banget rumah, harganya juga oke, bla 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 segala macam. Kita pilih ini aja yuk. Ya, oke. Berapa satu bulannya? 500 euro satu bulan. oke. Jadi kita harus bayar in total 1.500. Jadi deposit bulan pertama sama dua deposit 2 bulan gitu kalau nggak salah sama pokoknya in total 1.500 euro. Kita bayar. Wih, kita happy. Rengga dapat kerja, kita dapat rumah, ye, gitu kan. Kami berdua happy. Lalu gua chat orang ini gak dibalas-balas. Setelah gue bayar, gue email gak dibalas-balas, gue SMS gak Uh, dibalas, gue telepon gak diangkat. Intinya orang itu kabur. Waktu itu kondisinya gue udah kerja di Praha, gue sendirian di Praha, istri gue masih di Brno. Itu adalah my first winter, itu bener-bener buat gue cukup berat. Gue pertama kali ngalamin -5 dalam kondisi tinggal, bukan liburan. Kalau liburan beda secara apa ya. ya? Ya, secara mental karena lo tahu itu Secara cuma mental buat beda. liburan doang gitu, Iya, buat dan lu pasti foto-foto seneng doang. buat foto-foto. Wah, gue ngerasain -5 nih. Tapi ketika lu tinggal -5, anjing, nggak mungkin nih kayak gini nih gitu. Setuju. Gelap, gloomy, jauh dari istri. Istri gue di Brno, gue di Praha. Kena scam rumah itu 1.500 euro, which is waktu itu 25 juta. Terus kondisi pekerjaan kurang kondusif karena eh, kurang adanya good collaboration. Kurang lah pokoknya kolaborasinya, komunikasinya juga jelek. Jadi gue ngerasa kayak, gue ngapain sih kayak gini? Akhirnya gue mikir kalau gue ngapain ya kayak gini ya? Gitu. Gue Hmm. kayaknya udah, waktu itu gue sangat desperate banget. Terus kayak akhirnya gue, jadi gue dulu modelnya gini, hari Minggu malam gue berangkat ke Praha, gue tinggal di Airbnb, gue sewa 1 minggu, hari Jumat malam gue pulang ke Brno, kayak gini terus Wow. selama 3 minggu. Di minggu ketiga gue bilang gak bisa kayak gini terus, gue kena tipu, mendingan gue pulang aja. Gue langsung resign di 3 minggu itu, gue bilang sama bos gue harus cabut gini-gini. Enggak, ayolah 1 minggu lagi, nggak, the decision has been made, gue harus cabut ke Brno. Lu nggak tahu perasaan gue gimana, gue di sini baru 4 bulan, gue kena tipu. Ini winter pertama Caur lah gue, ya. hancur gue depresi banget gitu. Terus gue pulang ke Brno, ribut sama istri gue itu, karena gue ngerasa lu orang lokal kok lu nggak tahu sih soal skema-skeman ini gitu. Hmm. Akhirnya gue dulu masih agak-agak drama queen, gue dari masih orang Indonesia banget yang kayak ini semua gara-gara lu, tau nggak? Lu Hmm. bawa gue ke negara ini, kita kena tipu 25 juta, duit terakhir gue bilang gitu. Mampus, kita ini mau ngapain lagi nih sekarang nih gitu. Iya. Terus bini Dan gue yang lagi kayak winter lagi kan. winter, dan gue sempat ngancem, gue harus pulang, gue mau pulang aja deh kalau gini, cewek masih drama queen lah orang-orang Indonesia kan, kayak nah, gue nggak bisa kayak gini, gue harus pulang gitu. Tapi Drama king untungnya berarti lo. drama king, oke. tapi tapi waktu itu bini gue yang kayak, udah lalu kenapa sih kayak gitu gitu ya, this happens gini, ini terjadi di mana-mana, santai aja. Akhirnya bini gue ngasih pengertian, gue ditenangin, udah santai, kalau emang lu udah nggak mau kerja, udah lu balik lagi ke Brno, kita tinggal lagi di sini bareng-bareng, lu cari kerja lagi. Gue merasa kayak dikasih hope sama istri gue, kayak iya bener juga ya, ngapain sih gue marah-marah kayak gini, kayak orang bego gue gitu. Hmm. Terus ya udah akhirnya gue balik lagi ke Brno, jadi pengangguran lagi, tapi gue tetap masih aktif cari-cari kerja kan. 1 bulan setelah itu gue dapet kerjaan yang lain, dan sampai sekarang gue survive akhirnya gitu. I see. Berarti kuncinya sabar sedikit ya. Sabar sedikit dan terus berusaha sebenarnya. Sabar sedikit terus berusaha pasti ada jalannya lah ya. Betul, betul. Oh, itu bener, bener Yeah. banget sih. Pokoknya jangan sampai give up. I see. Iya, itu Nah poin terus, terbesarnya. nah sekarang apa yang lo suka dari Ceko? Bir, I see. Cepet jawabnya. Bir apa yang di sana, ada bir lokal yang terkenal gitu? banyak. Hmm. Lo tahu kan Ceko itu konsumsi bir per kapitanya sangat tinggi. Nomor 1 di Eropa. Setelah itu ada Jerman, Austria, Belgium. Belgium ya.
Belgium produsen terbesar bir, banyak banget brandnya, tapi Ceko konsumsi terbesar. I see. Oke. Next time ke Ceko lah. Lu Gue minum belum nggak? pernah. Gue minum dong. Ya Di kalau sini bir kan, wine-nya enak-enak, champagne juga. Jadi gue di sini ya minumnya kalau wine. kalau Prancis kan wine banget kan. Iya Kalau ya. di sini bir banget. Ya, one day gue tuh sebenarnya gue sempet plan mau terbang ke Ceko. Nah, Hmm, kemarin ini gue ada pilihannya either ke Ceko atau ke Portugal. oke. Nah, terus entah gimana ceritanya deh, pokoknya akhirnya kita decided untuk terbangnya ke Lisbon instead. Portugal. Ah. Iya. Jadi ya next time, next year. Padahal kalau lu kesini di periode sekarang nih, ini bagus banget, lagi cantik-cantiknya, banyak Christmas market yang bener-bener cantik gitu di Praha ya. Iya, tapi sayangnya saya minggu depan sudah terbang ke Indonesia, Pak. Ya next year lah, Next year. gampang. Oh, jadi kalau misalnya Ceko yang paling cantik menurut lo di bulan apa? Praha ya, atau Ceko secara general, secara umum. Praha Praha deh. sih ya. Iya, karena destinasi terbesar Praha kan. Praha se- setiap musim bagus menurut gue, no exceptions. Jadi datang-datang aja pokoknya bagus lah ya di sana. Datang aja ya. Eh, Nah, Enggak, kalau di periode sekarang ini karena lagi banyak Christmas market, terus banyak lampu-lampu. Karena kan sekarang kita udah ya. masuk kegelapan abadi kan. Jadi lampu-lampu di Aduh, mana-mana. ya nih udah mulai. Ya Allah. Iya. Nah, terus lo kalau di Ceko lo suka makanannya kah? Orang-orangnya lo suka juga kah? Di Praha itself? Hmm, fun fact, Just gue tuh to just to give some gambaran gitu ya. Kalau misalnya orang Indonesia, gue gak mau bilang ini sih, ini geli banget tapi lo mau apa? cari pacarnya orang mana gitu. Karena kalau Prancis gue udah Aduh. banyak banget ngomong di episode gue, orang Jerman mereka pokoknya saklek banget, keras banget gitu kan. Mungkin siapa tahu dengan lo ngomongin orang-orang Ceko atau negaranya mereka jadi udah gue cari pacar Tindernya diganti Ceko aja gitu. Enggak. Orang Ceko tuh agak susah dideketin sebenarnya. Mereka dingin, mereka kaku. Oh, Mereka sama dingin, ya mereka berarti. kaku. Sama banget. Jadi menurut gue agak susah untuk bisa cari pasangan orang Ceko atau Slovakia. Kecuali lo ketemunya di luar lagi traveling gitu ya. Ketemu di negara lain gitu. Mungkin bisa. Tapi kalau di sini kayaknya nggak mungkin deh. Mungkin Hmm. aja tapi susah gitu. Nah, terus lu tadi bilang lu suka nongkrong, lu nongkrongnya sama siapa? Nah, gue mau ceritain nih, fun fact. Gue tuh nggak punya banyak teman orang lokal sebenarnya. Teman gue banyak di Ceko, itu teman-teman kantor, which are expat as well. I see. Gue lebih punya banyak teman orang Prancis daripada orang Ceko. Tapi beda sih, Serius? orang Prancis yang tinggal di Prancis sama orang Prancis yang tinggal di luar negeri, they're a complete different person. Yang gue rasain ya. Iya, mungkin gitu ya. Karena Ka- teman-teman gue orang Prancis ini baik-baik sekali dan gak kaku. Iya, karena biasanya orang-orang yang tetap decided untuk stay di negaranya ya is because they're so proud gitu kan. Mereka nggak terlalu open Ya, minded sama negara-negara di luar. Mereka nggak ya, gitu siap sama perbedaan-perbedaan gitu kan. Karena di sini ya, when you're different, you're salah aja gitu deh. Ada banyak banget tata krama yang kayak nggak bisa lo nggak bisa ditoleransi. Harus ya, sama-sama kita, unless kalau nggak you're out gitu. ya. Gitu. Oh, I see. Jadi teman-teman lo dari negara apa aja? Dari banyak sih gue. Dan kadang-kadang gue kalau lagi nongkrong di bar pun ketemunya ya orang asing juga, orang Spanyol, Portugal, emang mereka tinggal ekspat-ekspat di sini aja gitu. Baru gue nongkrong mungkin weekend lalu ya, gue lagi nongkrong sendiri, gue lagi minum. Oh sebenarnya gue udah janji sama temen gue, cuman temen gue belum datang. Terus ketemu orang muka-muka Asia gitu. Gue sapa aja, plus dia, gue kan ngerokok juga kan. Gue lagi di luar minum bir terus ngerokok. Orangnya lagi ngerokok juga. Terus gue basa-basi, dingin ya? Terus dia bilang, iya dingin. Ya normal lah Praha gitu. Ini pakai bahasa apa? Bahasa Inggris. Okay. Yeah, I mean, I don't know. Maybe you thought he Enggak, was Indonesian. bahasa Oh, Inggris, bahasa Inggris. okay. Terus iya Praha lah biasa gitu dingin. Terus habis itu mereka jadi ngobrol. Ternyata orang Korea Selatan coy. Dia tinggal di Praha udah 10 tahun. Wow. Menurut gue aneh karena ngapain ada orang Korea di sini gitu. Setahu gue orang Korea, orang Asia Timur kan biasanya stay di negaranya, ya. Orang Hmm. Jepang, orang Korea. Gue jarang banget punya teman orang Asia Timur gitu. Baru Ya. ketemu aja tuh kemarin. Oh, Gitu. terus nggak lanjutan ceritanya. Gue nungguin. Enggak. Oh, Gue cuma pokoknya dia pokoknya adalah expat yang tinggal di Ceko aja ya gitu. ya Oke. I see. maksudnya that's one of the ways gue kenal sama orang ya Hmm. dari di bar, dari teman kantor gitu.
Tapi orang Wow, Ceko untuk gua bisa kenal masuk agak susah. I see. Gua Oke. nggak banyak orang Ceko temen. Tapi berarti orang expatnya di sana banyak dan mereka semua pada bisa pakai bahasa Inggris. As long as lo bisa pakai Ya, bahasa Inggris, you will make banyak temen gitu ya berarti di sana. oh iya iya betul I see. Oke. betul. Oke. Makanya enak enak di sini kan. Lu asal bisa bahasa Inggris, lu kerja kantoran, office job, temen lu banyak gitu. Ya, oke. Oke, that's good. That's good for a survival kit. Ya, Nah, terus berarti kalau misalnya kayak teman-temannya istri lo atau keluarganya istri lo itu gitu gimana lo cara communicate sama merekanya? Since they don't gue really speak English kan? iya, gue Hmm. diterjemahin sama istri gue. I Sampai see. sekarang masih loh. I see. Tapi ya, I mean, lo ketemunya apa? Christmas? Ya That's paling it? setahun sekali, setahun dua Iya. kali. Iya, nggak Gue yang juga banyak, regularly gitu ya? gue juga banyak nggak ikut karena mini gue pulang ke Slovakia, gue nggak ikut. Ngapain, males. Iya sih. Oke. Terus istri lo di sini punya temen dan lo suka diajakin nongkrong sama teman-teman istrinya atau vice versa gitu? Awal-awal waktu masih di Brno, istri gue ada beberapa teman yang dia suka nongkrong. Tapi begitu di Praha, COVID changes everything ya buat buat menurut istri gue ya. Jadi setelah COVID tuh dia benar-benar yang jadi benar-benar menutup diri, dia nggak suka nongkrong lagi. Terus dia memang udah introvert dari kecil, cuman sejak COVID itu jadi kayak dia makin nyaman dengan kehidupan kesendiriannya itu Iya di rumah, sih. selimutan baca buku gitu. Jadi dia sekarang udah jarang nongkrong banget, hampir nggak pernah dia. Malah gue rutin nongkrong seminggu 2 kali, seminggu sekali. Wow, nice. Terus kebiasaan-kebiasaan apa lagi yang lo punya yang sekarang masih lo lakuin? You still like play guitar maybe? Back then di Indonesia suka Masih, main, ya. terus nongkrong di luar sama temen-temen gitu ngerokok-ngerokok. Masih rutin nongkrong, main gitar, masih kadang-kadang suka manggung juga ada acara sama beberapa temen. Oh, lo punya band di sana? Iya, band asal-asalan aja. Kok Iya tapi orang Indonesia sama orang Indonesia? oh so cool. Iya. Terus bisa 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 manggungnya dapetnya dari mana? Lagi ada event terus kalian nge-play Kadang gitu? kadang-kadang Kreatif ada, banget. iya kadang-kadang acara KBRI mereka ngundang kita Oh gitu, iya main ya. dong gitu. Terus Oh. kadang-kadang acara corporate bulan Juni kemarin summer kita diundang di acara corporate. Ada salah satu teman kita orang Indonesia juga. Kita mau ada event nih sama besok. Mau nggak main di tempat gue cover-cover musik aja dan selalu dibayar gitu. Jadi kayak oh deh profesional lah. Kita main misalnya 30 lagu, 35 lagu ya udah. Wih. Tapi Gitu. berarti di sana temen Indonya banyak juga dong? Di Praha sih kayaknya mungkin ratusan ya, nggak sampai ribuan, Oke, ratusan orang. banyak. Di kota gue belasan. Oh iya, kota kecil ya. Kalau di Paris berapa? I don't know by the numbers. I used to know but not anymore. Ya kalau di Paris di capital city ya banyak sih. Sampai ribuan ada? Ada. Ada Oh, seribuan lebih kok. Seribuan lebih. oke. Ya, I see. Oke. Terus lo di sana masak atau istri banget yang masak? Kita masak untuk diri kita masing-masing. Oh, karena masakannya nggak cocok. Iya, itu pertama. Ah, Terus yang kedua juga, eh iya itu sih main apa alasan utamanya itu sih. Gua masak karena gue pengen masak apa yang gue pengen makan, dia masak apa yang pengen dia makan gitu. hmm. Tapi lo di sana punya rice cooker gitu nggak? Karena lo masak Punya, masak nasi kan? iya, punya dong. Istri lo makan nasi nggak? Kadang-kadang, tapi dia Lebih bukan, seringan lo. iya lebih sering gue. Gue hampir setiap Hmm. hari makan nasi. Wah, gue juga sih itu masih. Itu barusan gue Wah, makan nasi. Semalam gue masak nasi goreng gue. Nasi goreng tek-tek. mantap. Dari nggak bisa masak sampai, udah ada apa aja deh gue masak. Rendang, soto. Lo Semuanya udah gue waktu sebelum masak-masakin. pindah ke Prancis nggak biasa masak? Maksudnya bisa mah pasti bisa, tapi nggak biasa ya? Gue tidak biasa dan bisa dibilang gue tidak bisa masak deh kayaknya. Paling gue masaknya Oke. chicken nugget gitu. Itu masak bisa nggak? Itu tinggal goreng ya, gampang sih. Berarti nggak bisa masak gue. Paling gue Indomie Oke. bisa. Ya, itu doang. Kayaknya semua orang bisa, abang-abang Indomie juga jago dia mas. I Ya, see. artinya sama kayak gue. Gue waktu sebelum pindah ke Ceko tuh gue nggak biasa masak. Bisa masak, tapi nggak biasa. Apa-apa Hmm. selalu kayak order online gitu kan. Dengan dalih, wah gue sibuk nih, gue pekerja keras, gue susah masak gitu. Kalau di Kira sini kalau delivery mahal banget. Kayak it's not a lifestyle terlalu mahal. betul. Ya mau juga paling 2 minggu sekali gitu kan. Nggak yang setiap hari atau setiap minggu Ya. gitu. Hmm.
ya pada akhirnya gue jadi bisa masak dan akhirnya gue sekarang masak terus gitu. Bagus. Terus kalau rokok lu gimana? Rokoknya masih pakai rokok Indonesia atau Enggak, gue nggak ngelinting? lu ngerokok nggak? Social. Tapi gue Oke. selalu ada nih kayak Marlboro gitu, Oh, Ice Burst gitu gue selalu ada. Gue kalau simpan baik-baik di lemari gue di belakang itu. kalau nice. Kalau gue tuh di Ceko pakainya rokok, rokok lintingan. Jadi gue beli tembakau, Ya, I see. papir, papir sama kayaknya di Prancis juga cukup Sama. populer kayak gitu ya. Semua orang keluarin tuh, plat, Iya, semua ngelinting orang ngeluarin sendiri. terus ngelinting sambil ngobrol gitu. Ya. Gitu sih. Sama. Karena lebih I murah, see. lebih hemat. Ya, benar-benar. Tapi gue selalu sih sangat merutinkan ketika ada teman gue yang dari Indonesia datang ke Prancis, atau gue yang balik itu udah gue 12 box gue bawa dari Jakarta. Satu Nyetok, slop ya berarti ya. satu slop, ya gue selalu nyetok. Gitu. Terus sama ya kasihan juga di sini tuh teman-teman gue, anak kuliahan. Jadi Hmm. kayak kalau misalnya gue kasih rokok yang harganya 20.000 itu tuh buat mereka tuh sangat-sangat berarti banget karena kalau lo beli pak rokok di sini kan berapa? 10 euro, kayak udah 100.000 Lebih gak sih? lebih ya. Gak pernah beli rokok Gue lagi nggak gue tahu di sih. sini. Gue nggak tahu. Tapi pokoknya ya buat mereka sangat-sangat mahal dibandingin sama 20.000 gitu kan. Oh, oke. Ya, I see. Oke, jadi lo berarti udah 5 tahun tinggal di sana. 6 tahun bulan Juli 7 tahun gue. Iya kan tadi lo bilang 67 ya. Gue ulang. Iya. Jadi berarti lo udah lo udah 7 tahun tinggal di sana. Ya, In hampir. general, Ya, lo suka banget atau kayak masih kadang-kadang kayak gue pengen balik ke Indonesia deh at some point. ini yang bikin gue bilang sama lo, Julian kita nggak usah bahas soal homesick, family apa segala macem karena gue kalau boleh jujur, gue nggak kangen rumah, gue nggak pengen pulang, gue Hmm, ngerasa Praha adalah rumah gue, semuanya udah ada di sini meskipun gue banyak missing kayak gue nggak bisa bahasa Ceko gitu, gue banyaklah hal-hal yang gue nggak ngerti gitu, cuman hmm. gue udah anggap ini adalah rumah utama gue gitu. Wow. Kadang-kadang gue pengen pulang, kayak gue contohnya gue rencana pulang Februari besok ada keperluan. Cuman bukan karena, oh gue kangen keluarga, gue kangen teman, enggak. Karena ada keperluan, dan gue pengen That's it. makan soto mie, itu aja. Sotomi, batagor, somai gitu ya. Iya, soto mie sih gue. Dari kemarin tuh gue udah soto mie nih, gue harus ke Bogor nih. Sotomi Gitu. Bogor bukan? Iya, Bogor dong. I see. So, gue sekarang penasaran dari pengalaman lo selama 6 almost 7 tahun tinggal di Ceko, pelajaran yang terbesar yang udah pernah lo alamin, gue ngomong apaan sih? Pelajaran terbesar apa yang udah lo alamin selama tinggal di Ceko? Pelajaran terbesar ya. Hmm, untuk survive menurut gue, jadilah orang yang, aduh gue sorry nih, gue sambil mikir ngomongnya, jadi nanti akan gue susun dulu. Coba nggak Uh, apa-apa, I give you time. Gue minum dulu. yeah. Uh, gila ini sih gue tuh bilang sama lu kan kemarin, Julian ini kita apa sharing atau ngasih motivasi? Karena gue paling gak bisa ngasih motivasi, susah aja. Ya, based on pengalaman lo aja. Iya, oke. Ada satu hal. Jadi jadilah orang yang eh, terbuka. Itu motivasi gue. Eh, Hmm, bukan motivasi, pengalaman gue. Gue cukup terbuka, gue bisa nerima orang dengan berbagai karakter dari seluruh belahan dunia, dan itu yang bikin gue ngerasa eh, sayang sama semua human, umat manusia di I see. gitu. Karena dulu waktu gue masih kecil gitu, gue ngeliat kayak bule, bule bule mister mister ya teman-teman gitu kan bisa, mister. Terus mereka, lu tau lah pasti banyak sindrom orang Indonesia kalau ngeliat bule kayak, oh dia banyak uang, gue mau minta uang gitu. Ya. Terus kalau ada tempat-tempat usaha, kalau WNI dikasih harga sekian untuk entry fee-nya, terus bule di lebih, Harga bule beda, iya ya ya. harga bule beda. Ketika gue di sini, gue ngerasa kayak, kok in that case orang-orang gue jahat ya gitu. Gue ngerasa padahal teman-teman gue yang bukan orang Indonesia, teman-teman orang-orang asing, expat-expat, mereka orang-orang sangat baik, mereka yang sangat
pengertian, mereka benar-benar ramah. Kenapa kok kita jahat banget di sana gitu? Gue mikirnya ke arah situ sih. Jadi makanya gue berusaha ngebuka pikiran gue, ada nilai-nilai yang bisa gue pelajarin dari teman-teman dari berbagai negara, dan yang baiknya lo ambil, jeleknya lo buang kayak gitu sih. How to survive in Europe. Sorry, suara lu hilang, lu mute ya? Lu mute. Sorry. Oh iya, lupa tadi gue lagi batuk soalnya. Oh, iya. I see. So tadi survival mode, saran dari Rengga gitu ya. Iya, Nah, motivasi. em, lo ada rencana ke depannya apa nih secara profesional atau in terms of your relationship, lo ada rencana mau punya anak kah, atau kayak lo mau cari kerjaan, atau everything is so far so good? Kalau soal kerjaan, gue sebenarnya baru pindah ke tempat kerja yang sekarang tuh bulan Agustus kemarin. Sebelumnya gue ada di tim yang berbeda, tapi masih di bawah company yang sama. Tapi di tim yang sekarang so far so good, gue nggak ada issues, gue masih ngerasa enjoy ya. Ya belum ada setahun juga sih. Di tim yang sebelumnya kan udah berapa tahunan kan, jadi kayak udah bosan gue cari yang lain. Nah sekarang di tim yang sekarang masih baru. Jadi soal kerjaan, gue stay di mana gue berada sekarang. Tapi kalau soal keluarga mungkin kita planning mau program anak lagi tahun 2025. Mungkin kita baru mulai mau start setelah gue pulang dari Jakarta. Gue rencana pulang bulan Februari, terus mungkin setelah itu bisa program. Oke. Ada yang harus, there's something you have to do ya di Jakarta balik Februari, and Ya, then baru. ada I see. ada sesuatu. Okay. Well, I think that's it. Gue kayaknya udah cover pretty much everything, dari mulai perjalanan lo ketemu sama istri lo sempet summer school juga gitu kan, Ya, summer holiday di Belanda, pengalaman lo got scam di sini, lo pindah satu kota ke kota yang lain, you lost 25 freaking million. ya, I think we have already covered everything. Um, Kalau gue boleh nih ya. minta one last thing dari lo, kira-kira untuk teman-teman Indonesia nih yang ada rencana atau kepikiran pengen pindah ke luar negeri, apa sih that Ya. like one thing, one personality yang harus banget dipunya untuk bisa survive tinggal di Eropa? Hmm, Mungkin bukan ke personality ya, tapi menurut gue lebih ke skill sih. Itu skill paling utama yang harus lu kuasain adalah bahasa Inggris. Itu udah, bahasa Inggris tuh basic ya, maksudnya semua orang harus bisa. Kalau lu nggak bisa ya lu jangan mimpi untuk bisa kayak ke luar negeri gitu. Kalaupun Mm, lo bisa sampai ke sini, ada temen gue orang nggak bisa bahasa Inggris, tapi dia punya privilege, istrinya orang sini gitu misalnya. right. Tapi skill yang paling utama itu sebenarnya bahasa Inggris, dan at least lu punya degree sih. Itu dari gue ya. Mungkin terkesan terlalu tinggi buat beberapa orang, tapi enggak, itu dari gue dan itu pengalaman gue. Gue mungkin kalau nggak punya degree, gue nggak tahu gue mau jadi apa di sini. Mm. Kalau gue nggak bisa bahasa Inggris ya gue nggak tahu gue mau ngapain juga di sini. Mati gue kayak gitu sih. Untuk survive bakalan susah gitu ya, dan lo nggak punya degree, kayak lo nggak punya pengalaman, lo nggak tahu sistem Iya, edukasi, lo nggak tahu, you're not educated yourself, nggak iya, bakalan bisa untuk long term lah ya. iya. Lu nggak tahu Ya, how to behave depan orang-orang gitu. itu gue setuju setuju banget sih. Iya, gue setuju banget. Kalau gue boleh nambahin, em, kayak lo pernah mikir gini gak sih? Lo pengen jadi em, kayak contoh orang Indonesia yang baik di luar sana gitu? Gue Iya, enggak juga. enggak sih. Ya udah, gue cut bagian ini. Enggak, Batal. enggak. Apa, lu kenapa ngomong kayak gitu? Maksudnya, emang banyak ya orang yang kayak gitu ya? Ya nggak, gue pernah ketemu kayak bule hunternya kayak maksimal, buset, itu kuadrat 4 kali, banyak banget deh pokoknya itu kayak gitu. Bener-bener Oh, kayak gue pertama kali kenalan tuh yang, aduh pokoknya salah langkah aja deh dia, gue jadi kayak malu sendiri gitu loh. Maksudnya gue datang dengan, oh, gue sangat oke. humble, gue baik-baik saja gitu. Terus ya dia obrolannya sama temennya tuh kayak yang, ini tuh bule keong gitu. Terus kayak duitnya, Oh, terus gue kayak gue malu aja gitu. Jadi kalau bisa ya. ya udah, lu In coba that deh try case, to. in that Hmm, case gue sih. Maksudnya gue ngerasa kita jangan kayak gitu kan, maksud lu? iya.
Iya, gue setuju, Tadi gue that setuju. part yang mau gue convey itu Rengga, tolong. Oh, oke. Nggak, gue kira lu pengen nggak jadi orang yang kayak semua orang look up ke gue terus kayak, oh Rengga nih ngapain gue kayak gitu, gue nggak Oh mau enggak, kayak enggak. gitu. Bukan. Maksudnya kita ya sebagai orang Indonesia kayak jangan dilihat jelek gitu kan. Kita bukan scammer, kita bukan Oh iya dong. penipu gitu, Iya, gitu-gitu. iya, iya. Iya, bener. Aduh jadi nggak punchline nih gue pertanyaan terakhir si Aul. Jadi Nggak diulang aja, apa-apa. diulang. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oh Tapi ya. kayaknya I kinda got it. Ya Masih udah pengen pokoknya. ngomong. Ya gue Coba, tadi pengen nambahin intinya sih, coba. intinya nih ya sebagai orang Indonesia kak, gue kalau jujur gue meskipun nggak pengen pulang, nggak pengen apa, gue tuh cinta banget sama Indonesia sejujurnya. Gue tuh nasionalis banget gue. Eh, dan gue nggak pernah berpikiran untuk akan nge-convert paspor gue jadi paspor Ceko. Gue nggak pernah kepikiran. Gue selalu Indonesia di hati gue. Makanya gue tuh pengen kita semua orang-orang Indonesia di luar negeri itu jadi orang yang baik gitu, jadi orang yang baik secara 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 sosial gitu. Hmm. Jadi bisa memberikan Teladan dan contoh gitu ya. teladan dan contoh buat orang lain yang mau juga move ke sini gitu. I Tapi see. gua nggak mau merekomendasikan, lu pindah ke Eropa aja, nggak, karena ngapain? Kalau lu nyaman di Indonesia, lu stay aja di Indonesia. Ya karena gini, hidup di Eropa itu bukan bukan untuk semua orang ya. Ada orang yang nggak kuat. Lu pernah dengar kisah-kisah itu kan? Lu tinggal di Eropa, dia nggak kuat akhirnya, Ya, either dia ya mampus atau apalah gitu-gitulah. ada banget. Iya, atau nggak survive terus harus pulang, terus harus apa macam-macam, atau bahkan ada yang kriminal juga, gua nggak tahu kan. Jadi kalau bisa ya, kalau emang lu kuat, lu coba. Tapi kalau enggak, mendingan lu pulang aja gitu. Gak usah Hmm. aneh-aneh. Gak usah sosok kuat gitu ya. Gak usah sosok kuat, ya udah. I see. Mungkin gue keras, sorry ya, tapi anyway, I that's mean, you're life. blunt. To the point aja langsung gitu kan. Iya, iya, iya. That's all we want. Gue udah jadi orang ceko kayaknya. Keren. Straight to the point aja. Udah Eropa banget deh, Eropa Timur. Baiklah. Oke deh By kalau the way, gitu. hati-hati. Jangan pernah ngomong Eropa Timur sama orang Ceko atau Slovakia, karena mereka nanti akan marah. Gue cut nanti bagian itu. Gak apa-apa Oh ya kan, tapi buat karena kenapa? pelajaran. Oh karena mereka ya udah Eropa aja gitu ya. Enggak, mereka nggak terima kalau dibilang orang Eropa Timur, karena Eropa Timur itu terbelakang. Mereka itu prefer dipanggil Eropa Tengah, orang-orang Eropa Tengah. Kalau Hmm. lu Prancis, Jerman, Belanda kan masuknya Eropa Barat ya. Ya. Sedangkan polarisasinya kan nggak gitu kan, nggak Barat atau Timur, tapi ada yang di tengah juga. Yang di tengah sebenarnya Timur tapi better lah daripada Timur gitu. I see. Oke. Oh Rengga, terima kasih banyak buat Sama-sama, thank you juga semua ya. cerita-ceritanya sama semua waktunya. I'm sure dari semua pelajaran dari perjalanan kamu pasti banyak banget yang udah teman-teman Indo bisa pelajarin. Semoga. Hopefully episode ini bisa menginspirasi lebih banyak lagi orang Indonesia buat terus eksplorasi sama cari-cari lagi peluangnya untuk tinggal di luar negeri dan tetap semangat untuk mengejar mimpi-mimpinya. Tapi juga kalau misalnya tidak kuat di Eropa, nggak usah Jangan sok kuat. sosokan, nggak usah sok kuat, Pulang saja. pulang aja. Sampai di sini dulu aja obrolan kita hari ini. Jangan lupa follow Indo Across Borders untuk cerita inspiratif lainnya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Thank you banget Rengga. You have a good day. Sama-sama. Safe Thank flight you. langsung nih ke Amsterdam. Yep. Thank you. I'll keep in touch. Bye. Bye.